Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arme Heri Tarson, SSI. Saya adalah guru fisika di SMA Negeri 1 Batang Cenaku, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Medan. Hari ini tanggal 4 Desember 2023, saya akan mengadakan uji kinerja di kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Batang Cenaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini lancar sampai akhirnya nanti. Dimintakan kepada ketua untuk memimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Baik, Masih semangat? Semangat, Pak. Oke, semangat. Hari udah siang, mudah-mudahan kita semangat sampai akhir pelajaran. Kita absen dulu kadernya pada hari ini. Angelina ada? Delpi, Erna, Fitri Ramadhani, Indah Ritonga, Lia Murniati, M. Aldo, Mesya, Mikel, Fajri. Baik, untuk hari ini kita akan masuk pelajaran tentang teori kinetik gas. Ya, seperti sudah ada di layar infokus. Yang mana pada sebelumnya kita sudah membahas itu ada suhu dan kalor. Tahu itu apa suhu? Tahu suhu? Itu suhu itu adalah derajat panas dinginnya suatu keadaan. Sedangkan kalor itu adalah energi panas atau dinginnya. Apa tadi suhu? Derajat panas atau dinginnya suatu keadaan, sedangkan kalor adalah energi panas atau dinginnya suatu keadaan. Baik. Sebelum kita masuk ke sini, Bapak akan lakukan ice breaking dulu. Ya, nanti yang ditanya yang menjawab. Kemarin sudah pernah juga dibagikan, katanya ini diubah sedikit dulu. Ya, untuk melatih konsentrasi kita. Ya. Bapak ada punya 3 benda. Ya. Kalian sendiri yang jawab dulu, ini apa ini? Ini. Spidol. Ini. Kertas. Nggak ada masalah ya? Sekali lagi, ini pena, spidol, dan kertas. Nah, clue-nya sekarang. Nah, clue-nya dengarkan kata-kata Bapak. Nah, sekali lagi clue-nya dengarkan kata-kata Bapak. Nah, kalian tidak perlu menjawab dulu, nanti yang ditanya perlu jawab. Ini pena. Ya. Yang ini spidol. Kalau yang ini kertas. Nah, sekarang sakban. Kalau yang ini apa? Yang lain? Belum ada lagi yang betul ya. Sekali lagi. Nah, clue-nya dengarkan kata-kata Bapak nih. Dengarkan kata-kata Bapak. Ini pena. Yang ini spidol. Kalau yang ini kertas. Sekarang pertanyaannya, Indra. Ini apa? Kertas, Pak. Masih salah ya. Nah, ini pena. Nah, clue-nya dengarkan kata-kata Bapak.
Dah hari lah siang ya, makanya kita tes konsentrasi dulu sebelum belajar. Sekali lagi terakhir, clue-nya dengarkan kata-kata apa? Ini pena. Nah, yang ini spidol. Kalau yang ini kertas. Sekarang Indah, beritahu nggak? Kalau yang ini apa? Spidol. Kalau yang ini kertas. Nah, tahu maksudnya ya? Banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak konsentrasi. Nah, sekali lagi tadi clue-nya dengarkan kata-kata. Kalian bukan melihat bendanya, tapi cuma dengarkan kata-katanya. Ini, yang ini, kalau yang ini. Dah, cuma 3. Ini, yang ini, kalau yang ini. Ini pena, kalau yang ini spidol apa? Ini pena, yang ini spidol, kalau yang ini kertas. Bapak simpan barangnya kalian tahu tuh. Kalau yang ini apa? Kertas. Ya. Ini apa? Pena. Kalau yang ini? Kertas. Ini apa? Ini spidol. Nah, dah. Jadi kata-kata saya jangan tengok bendanya. Nah, itu untuk konsentrasi sebelum kita memulai pelajaran. Ya. Sekarang kita masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang ditanyakan dulu, udah pernah meniup balon? Balon makin lama ditiup makin semakin ditiup, tambah apa dia? Ujung-ujungnya? Kenapa dia pecah? Ya pecah ya meletus ya, kenapa dia pecah meletus? Ya. Dari mulai awal seperti ini, misal ditiup, tambah besar, akhirnya pecah. Kenapa dia pecah? Kenapa? Sekarang ditanyakan dulu, sebelum ditiup, permukaan balonnya gimana? Tebal. Makin ditiup, menipis, akhirnya udah sampai dia yang keras sekali, dinding ini apa yang kalian rasakan? Tegang dia. Ya, volumenya mentok. Jadi makin ditiup lagi akhirnya pecah. Kenapa dia pecah? Karena tidak sanggup lagi menahan udara yang masuk. Nah, itu jawabannya. Ya. Pernah lihat orang mandi pakai pelampung? Orang yang tidak pandai berenang itu dikasih pelampung. Bahwa kalian itu mau di laut itu ada namanya banana. Ya. Banana boat itu harus pakai pelampung. Jadi tak pandai berenang pun kita jatuh dia akan timbul. Yang membuat timbul itu adalah pelampung. Kenapa bisa membuat timbul? Karena di dalam pelampung nggak ada Pak. Karena dalam pelampung ada udara. Udara membuat suatu benda akan timbul ke permukaan jika di dalam air. Nanti kalian boleh contohkan, nanti kalian nyelam di danau atau di sungai, nanti bawa balon tiup dari dalam tuh nanti. Dia akan membawa kita ke atas permukaan. Ya. Itu tentang teori kinetik gas. Tahu lagi dengan balon udara? Kenapa bisa terbang? Tahu. Apa yang menyebabkan dia terbang? Bukan apinya menyebabkan dia. Ya. Pernah nengok seperti ini, ini seperti film Upin Ipin. Ada tuh orang tuh main balon-balon malam tuh. Seperti ini ya. Nah, nanti apinya di sini nih. Jadi yang sini inilah ini yang membuat dia. Tekanan dari itu yang membuat balon ini bisa terbang. Kalau tidak ada api bisa terbang? Tidak. Apalagi seperti balon waktu kita ulang tahun kemarin sekolah nih. Bisa terbang kan? Kenapa bisa terbang? Gas khususnya. Kalau kalian tiup sendiri tak akan bisa terbang ya. Karena ada gas yang bisa membuat sesuatu benda itu menjadi terbangnya. Kalau balon udara tadi itu sepertinya. Nah, ini pembukaan kita sebelum itu. Sekarang keluarkan HP, kita adakan pretest dulu. Bapak kirim ke grup. Ya. Pastikan ada paket. Udah masuk? Nah, silakan kerja 5 menit. Udah semua? Udah semua? Udah ya.
Kita lanjutkan kegiatan kita pada ini. Ya. Tahu gas? Apa gas? Benda padat tahu? Kayak mana benda padat? Seperti ini contohnya. Cair, ya air. Yang gas? Nampak nggak? Tapi bisa dirasakan. Itulah namanya gas. Ya. Gas itu tidak nampak tapi bisa dirasakan. Kalau padat dirasakan bisa, dilihat bisa. Cair dirasakan bisa, dilihat pun nggak bisa. Kalau gas itu kehebatannya. Ya. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Itulah gas. Nah, yang hari ini kita akan membahas tentang teori kinetik gas. Kalian catat dulu tujuan mempelajari ini pada hari ini. Tujuannya. Silakan catat di catatannya. Tujuan yang pertama. Nah, cepat keluarkan apanya. Catatannya. Nah. Melalui pengamatan video, ya, melalui pengamatan video, melalui pengamatan video, peserta didik dapat menjelaskan hubungan tekanan dengan volume. Hubungan tekanan dengan volume pada ruang tertutup. Udah? Yang kedua, melalui literasi. Tahu literasi? Yang selama tiap pagi ini kalian kerjakan tuh. Apa literasi? Membaca, menulis, memahami, kemudian menyimpulkan. Nah, melalui literasi peserta didik dapat menggali hubungan. Peserta didik dapat menggali hubungan tekanan dengan suhu. Gas ideal dalam ruang tertutup. Yang ketiga, melalui media PET. PET ya, ini tulisannya. PHET. Nah. Belum pernah dengar kan istilah ini? Nanti ini akan kita kerjakan di laptop masing-masing nih. Yang tidak ada laptop nanti bisa pakai HP, tapi ya terbatas karena menunya nanti kecil-kecil nampaknya. Nah, kemudian yang keempat, melalui kegiatan media PET, peserta didik dapat menerapkan hubungan. Melalui media PET, peserta didik dapat menerapkan hubungan tekanan dan volume pada ruang tertutup. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi dan pengamatan peserta didik dapat menyelidiki
hubungan antara tekanan dan volume pada media PET. Ya, ada 4 tujuannya ya untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti di akhir nanti kita bisa menyimpulkan satunya. Dan untuk itu kita lihat dulu tayangan video berikut. Yang ini, yang mana materi ini nanti akan menjembatani LKPD yang akan kita berikan setelah ini. Channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas teori. Sebelum kita masuk membahas tentang hukum-hukum dan persamaan gas ideal, maka gas ideal itu mempunyai sifat-sifat. Nah, sifat-sifat ini adalah asumsi atau syarat yang harus dipenuhi agar hukum-hukum dan persamaan itu berlaku. Gitu ya. Apa saja sifat-sifat itu? Yang pertama, gas ideal terdiri atas partikel-partikel yang berupa atom-atom atau molekul-molekul dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua, ukuran partikel gas dapat diabaikan terhadap ukuran wadah. Jadi ukuran partikel gas itu sangat kecil jika dan yang terakhir, setiap tumbukan yang terjadi bersifat lenting sempurna. Jadi sifat-sifat ini atau bisa dikatakan ini syarat-syarat ya. Kalau misalnya gas itu memenuhi syarat-syarat ini, berarti bisa dikatakan gas itu adalah gas ideal. Kalau gas itu termasuk gas ideal, maka hukum-hukum dan persamaan gas ideal itu pada volume tetap, tekanan gas akan sebanding dengan suhunya. Dirumuskan sebagai P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P dan T ini adalah tekanan dan suhu. Kalau 1 itu awal, kalau 2 itu akhir. 273. Kalau saya hitung hasilnya 300 Kelvin. Tekanan P1. P1 di sini 1 atm. P1 P1 100 per T1 300. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, udah melihat ya, terpesona lah melihat itu. Nah, ada berapa tadi syarat gas ideal itu? 7 ya. Mana tadi kita tengok sifat gas ideal ini ada 7. Kita tampakkan semuanya dulu. Nah, ini sifat-sifat dikatakan ideal. Yang pertama itu terdiri atas partikel atau atom yang jumlahnya sangat besar. Ya, jadi balon yang ditiup tadi partikel dalamnya itu banyak, payah ngitungnya. Ya, walaupun dapat dihitung ya susah. Sementara tadi kita lihat tadi gas tadi tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Ini di sini dibilangnya bahwa ada jumlah yang sangat, bukan besar lagi ya, sangat sekarang ya. Bisa dikatakan Ya. gas itu adalah gas ideal. Sangat. Kalau gas itu Kemudian yang keduanya ukuran partikel gas dapat diabaikan terhadap ukuran wadah. Ya, terserah dia. Wadah kecil dia menyesuaikan, yang besar menyesuaikan juga sampai pecah ya keluar partikel tadi habis semuanya. Kemudian yang ketiga, setiap partikel selalu bergerak dengan arah sembarangan, terserah dia mau kemana. Ya. Makanya dalam balon tadi dia bisa ke segala arah. Kalau bentuknya nanti seperti ada balon bentuk kucing, ya model kucing lah dia itu. Mengisi dalam segala arah. Kemudian partikelnya tersebar merata dalam seluruh ruangan. Kemudian gaya tarik antar mereka diabaikan, tidak ada gaya tariknya. Kalau ada gaya tarik, balon itu mungkin nggak bulat seperti itu. Ada yang melengkung lah, kadang sini menarik. Makanya balon ditiup kalau bentuk lope ya model lope. Kalau bulat ya bulat, lonjong, kalau panjang ya panjang. Kalau dia nanti ada gaya tarik menarik ini, nah ya susah nanti tuh. Balon lope nggak jadi lope lagi, bisa jadi bintang dia. Ya, kemudian partikel gas memenuhi hukum Newton tentang gerak. Yang terakhir, setiap tumbukan jadi bersifat lenting sempurna. Artinya nanti dia jika menabrak dinding nanti dia akan pergi kemana saja. Kalau tidak lenting sempurna, tidak lenting sama sekali, sampai ke dinding ya lengket. Nggak jadi balon tuh nanti. Ya, makanya selagi balon tuh ada partikel dalamnya, dia akan tetap gembung seperti yang kita tiup itu. Lama kelamaan kan balon tuh Kempes. kempes. Kenapa?
Karena ada partikel yang keluar dari sela-sela itu. Ban sepeda, sepeda motor, ban mobil, jika tidak dipakai, kempes. Ya, kita pakai jarang kempes. Kita biarkan seminggu 2 minggu, dia kempes sendiri itu. Karena tidak ada yang berjalan itu membuat sesuatu itu ya keluar sendiri yang ini. Nah, seperti kalian lihat tadi, dalam gas ini apa-apa saja yang pengaruh dalamnya. Yang pertama ada tekanan, yang seperti jelaskan di video tadi, ya, itu simbolnya P. Kemudian yang kedua ada volume. Ini simbolnya P besar. Yang terakhir itu ada suhu. Ada T besar. Makanya dari 3 hukum tadi, Boyle, apa tadi lagi yang kedua? Charles sama Gay-Lussac, itu kan semuanya permainan sini saja. Ya, P, P, T. Ini semua main nanti. Jika T-nya tidak ada, nanti pergi ke Boyle. Ya, jika P tidak ada, nanti entah Charles, entah apa. Jika P-nya tidak ada, pergi lagi ke hukum lainnya. Ya, untuk hari ini kita membahas tentang Boyle saja. Ya, pada suhu tetap, tekanan dan volume berbanding terbalik. Seperti yang dikatakan tadi, P1 sama dengan P2 P2. Tekanan awal dikalikan volume awal sama dengan tekanan akhir dikalikan volume akhir. Ini untuk Boyle. Ini yang kita bahas untuk hari ini. Ya. Sekarang sebelum kita ngerjakan LKPD, silakan membentuk kelompok sesuai yang telah dibuat kemarin. Silakan. Kelompok 1 mana kelompok 1? Nih. Kelompok 2. Silakan dilihat LKPD-nya. Nama kelompok situ udah Bapak tulis ada 1, 2, 3, 4. Nanti takutnya nggak ditulis, kalian salah. Nama kelompok buat semua anggotanya. Nanti di bawah anggota kelompok tambahlah lagi sekali lagi. 2, 3 kali. Maka nama kelompok itu ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, anggota kelompok silakan ditulis nama anggota di masing-masing kelompoknya. Nanti setelah pembelajaran ininya dikumpul nanti. LKPD-nya ya. Buka lagi ke halaman selanjutnya. Halaman keduanya. Tujuannya baca sendiri di situ. Nah, sekarang alat dan bahan. Kita tengok situ alat dan bahannya. Ada gambarnya kan? Sama dengan di depan ini gambarnya. Nah, nanti kalian akan mengerjakan dengan aplikasi ini. Nah, fungsi-fungsinya berserta bagian-bagiannya ada di situ semua. Nah, sekarang Bapak kirim aplikasi ini ke grup. Buka di laptop masing-masing kelompok. Yang di HP berarti kelompok ini ya silakan buka di HP. Ya, kita lihat dari sini cara-caranya. Di sini dulu ya. Bapak buka nih lewat HP nih. Nah, yang diambil pertama itu yang ideal ini. Ya, klik itu akan muncul seperti ini. Ya. Sekarang kalian buka LKS. Melakukan percobaannya tuh, LKPD-nya. Tengok di halaman 2 terakhir. Nah, lihat LKPD di halaman 2 terakhir. Sudah? Nah, perhatikan sini dulu. Nah, perhatikan sini dulu. Nanti kalian klik yang partikel di sini. Nah, ini ada yang warna biru, yang ada yang warna merah atau apa nih? Terserah, mau biru, mau merah, terserah. Ini contoh yang 400 partikel
panjangnya 6 nm, tekanannya 300 Kelvin, suhunya 300 Kelvin, dan tekanannya ini 77,7 atau ada yang kepanjangan ini sampai berapa nih? 15 ya. Ini sampai berapa paling tinggi apa ya? 18 ya, ada 15 saja ganti situ. 15 saja. Karena ini mentok 15. Jangan lupa diklik temperaturnya yang konstan. Kalau tidak itu nanti dia, itu sekarang kan noting tuh, tidak ada yang konstan. Itu gesernya. Apanya mau diapain? Suhunya biar aja gitu, karena suhu kita konstan sekarang nih. Suhunya tetap. Iya, tetap 300 Kelvin, jangan ganti-ganti. Karena suhunya itu yang tetap. Tekanan dulu, baru volume di sini. Nah, buat yang kalian dapatkan dari hasil percobaan PET tadi itu. Nanti buat grafiknya. Sudah? Yang sudah silakan presentasi duluan. Baik, di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil kerjasama kami. Iya. Di sini ada pertanyaan pertama mengenai hukum Boyle. Bagaimana hubungan antara tekanan dan volume gas dalam ruangan tertutup pada suhu tetap? Jawaban yang telah kami cari bersama-sama, tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Baik, yang pertanyaan kedua ada hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tuliskan hipotesismu. Berdasarkan hipotesis kami mengenai hukum Boyle memiliki rumus P1 dikali F1 sama PV. V sama dengan P2 dikali V2 dengan P sama dengan tekanan, sedangkan V menandakan volume. Yang kedua, dalam suhu tetap untuk massa, tekanan absolut dan volume udara terbalik secara proporsional. Yang ketiga ada variabel. Sebutkan variabel-variabel yang digunakan dalam percobaan. A. Variabel kontrol atau yang dipertahankan konstan, itu temperatur. Yang kedua variabel manipulasi atau yang dimanipulasi atau diubah-ubah, panjang atau width. Yang C variabel respon atau yang merespon, yaitu tekanan. Baru lembar kerja selanjutnya, analisis data hasil percobaan. Pertanyaan pertama, saat suhu dijaga tetap, bagaimana hubungan volume terhadap tekanan gas? Sesuai dengan apa yang kami pelajari, jika suhu dijaga tetap, maka hubungan volume terhadap tekanan gas tidak akan berubah atau tetap. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hasil perkalian antara P dan V pada kali kelima percobaan? Hasilnya akan berubah tergantung panjang dan tekanan. Pertanyaan ketiga, secara matematis hubungan tekanan P dengan volume V gas dalam ruangan tertutup pada suhu tetap dituliskan sebagai P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Pertanyaan keempat, buatlah grafik hubungan antara tekanan dan volume gas. Nah, silakan dibuat grafiknya di depan sini. Itu hasil dari kelompok 1. Ya, sekarang kita silakan kelompok 2 dulu. Nanti saya itu membuat grafik, nanti akan kita bandingkan antara kelompok 1 dan kedua, kita bahas setelah nanti tampil. Nah, sekarang silakan kelompok 2 untuk menampilkannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami dengan pertanyaannya, yaitu bagaimana hubungan antara tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup pada suhu tetap. Hubungan antara volume dan tekanan dalam ruang tertutup adalah P dikali V sama dengan konstan, di mana P adalah tekanan dan V adalah volume ruang tertutup. Jadi di dalam suatu ruangan jika P diperbesar maka V mengecil, begitu sebaliknya. Berdasarkan rumusan masalah yang ada dituliskan hipotesismu. Volume gas dalam suatu ruang tertutup sangat tergantung pada tekanan dan suhunya. Bila suhu dijaga konstan, maka tekanan yang diberikan memperkecil. Sebutkan variabel-variabel yang digunakan dalam percobaan. A. Variabel kontrol, yaitu yang dipertahankan konstan T atau suhu. B. Variabel manipulasi atau yang dimanipulasi atau yang diubah-ubah, yaitu volume atau panjang. Yang ketiga, secara matematis hubungan tekanan P dengan volume atau V gas dalam ruang tertutup pada suhu tetap dituliskan sebagai berikut, yaitu P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Ya, grafiknya lagi. Karena nanti waktunya udah mau habis. Ya. Dah, terima kasih untuk kelompok 2. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1 dan 2 dulu. Dah, dari penampilan kelompok 1 dan 2 ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin berbeda grafiknya dengan kelompok yang lain, silakan ditanyakan dulu. Khususnya untuk kelompok 3 dan 4. Apakah mengarah seperti itu semua atau bagaimana grafiknya? Sementara untuk boiler itu grafik umumnya seperti ini. Seperti kelompok 1 dan 2 nih udah mengarah ke situ. Ya. Cuma nanti dibuat bagus-bagus pakai kertas miligram nanti biar hasilnya juga bagus. Ada kelompok lain nanyakan dulu? Udah pas? Udah. Kalau udah pas, sekali lagi kita kasih aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah. Sekarang Bapak mau kasihkan dulu biar nanti semuanya merata dapat jawabannya. Untuk langkah kerja dan tugas percobaan 1, silakan dilihat LKPD-nya. Dari situ ada rumusan masalah, bagaimana hubungan antara tekanan dan volume dalam ruang tertutup pada suhu tetap. Hubungannya adalah tadi tekanan dengan volume itu konstan pada suhu tetap. Ya, itu hubungannya. Kemudian hipotesisnya bisa kalian kembangkan di sini berdasarkan rumusan masalah yang kalian buat di atas. Bahwa P itu tekanan dan V itu volume akan konstan pada suhu yang tetap. Jika tekanannya tinggi, volume akan rendah. Dan kebalikannya, jika tekanan rendah, volume akan tinggi. Itu di hipotesisnya. Question? Bisa untuk boiler? Coba Delpi simpulkan tentang boiler untuk hari ini. Apa yang dapat disimpulkan tentang hukum boiler? Silakan. Jadi pada hukum boiler pada suhu tetap berbanding terbalik. Rumusnya yaitu P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Udah, Pak. Ya gitu aja. Jika tekanannya tinggi berarti volumenya rendah.
Jika tekanannya rendah, volumenya yang tinggi. Ya, jadi kesimpulan untuk hari ini itu, hukum Boyle adalah tekanan dan volume adalah konstan dan berbanding terbalik antara tekanan dan volume. Ya, mungkin itu saja mungkin kesimpulan pada hari ini. Untuk kelompok 3 dan 4, mana yang penampil yang terbaik antara kelompok 1 dan kelompok 2? Silakan dinilai dulu. 1. 1. Ya. 1 atau 2? 1. Ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1, penampilan terbaik pada hari ini. Nah, kemudian silakan buka HP lagi, kita akan mengadakan post test dari pelajaran yang telah pelajari ada hari ini. Nah, kalau sudah perhatikan sini dulu. Nah, sekali lagi untuk penguatannya. Hari ini tentang hukum apa? Hukum kinetik gas. Ada hukum Boyle, Charles, dan Gay-Lussac. Yang kita bahas hari ini adalah hukum Boyle. Tekanan dikalikan volume itu konstan pada suhu yang tetap. Dengarkan kata motivasi sebelum mengakhiri pelajaran. Nah, ini dari Robert Einstein, ahli fisika. Dia mengatakan, berusahalah menjadi orang yang berguna, bukan menjadi orang yang berhasil. Tahu maksudnya? Nah, sekali lagi, berusahalah menjadi orang yang berguna. Jangan menjadi orang yang berhasil. Orang yang berhasil belum tentu berguna. Orang yang berguna itu pasti orang yang telah berhasil. Nah, jadi kalian udah kelas 11, kata-kata motivasinya cukup banyak untuk kedepannya lebih baik. Memang sekarang ini nggak ada apa-apanya, kata-kata bohong aja tuh, percuma aja tuh, nanti akan kalian rasakan. Jadi barang siapa yang belajarnya hari ini cuma sekedar saja, nanti kalian hasilnya nanti, bukan sekarang. Tak mengaruh, nilai aku tinggi juga, nilai aku mantap juga, di rapor naik kelas juga, naik orang kita naik juga, iya sekarang nggak apa-apa. Nanti kalian boleh tanya sama kakak-kakak yang telah tamat, penyesalan itu berada di belakang. Ya, kalau awal, itu orang bodoh pula. Belum lagi lah nyesal, itu orang bodoh pula. Tapi nyesal di akhir itulah penyesalan tuh. Ya, jadi pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi tentang hukum Charles dan Gay-Lussac. Jadi untuk hari ini sampai di sini dulu. Nanti akan Bapak kirim link refleksi untuk kalian isi tentang pembelajaran hari ini untuk diri Bapak sendiri. Ya, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.